Hai Vipers, aku Aldi. Selamat datang di Bicara Bisnis, sebuah acara yang akan mengupas seputar bisnis dari ahlinya. Nah, kali ini akan sedikit berbeda ya, karena memang gak ada bintang tamu. Tapi kita akan bahas seputar bisnis yang lagi tren nih, yaitu dropshipper dan juga reseller. Apa ya itu dropshipper dan juga reseller? Kayaknya pernah dengar. Kalian pernah dengar juga ya? Nah, dropshipper dan juga reseller ini adalah sama-sama memang terlihat seperti menjual barang. Intinya sama-sama menjual barang, tapi sumber modalnya dan juga cara menjalankannya berbeda loh. Yuk kita belajar bareng. Kita akan mulai dari reseller ya. Sebenarnya reseller ini juga adalah pelaku bisnis, di mana dia adalah konsumen yang membeli barang dari produsen lalu dijual kembali kepada konsumen lainnya. Menjadi reseller memang cukup mudah, tapi tetap butuh modal. Nah, modalnya itu ditentukan tergantung dari produk yang dijual kepada konsumennya atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, modalnya dapat dari mana sih? Modalnya itu didapatkan bisa dari tabungannya ataupun meminjam dari badan keuangan terpercaya seperti Danasra dari Viv Group. Nah, kita akan bahas tentang dropshipper. Apa sih perbedaan dropshipper dan juga reseller? Mungkin hampir sama ya, tapi dropshipper ini bisa dilakukan dengan tanpa modal dan hanya menggunakan metode pemasaran saja. Untuk menjadi seorang dropshipper dapat dimulai tanpa modal, tanpa barang, dan juga hanya dengan kepercayaan saja. Dengan catatan, dropshipping akan berjalan lancar jika kita mendapatkan kepercayaan dari produsen yang bekerja sama dengan kita. Menjadi seorang dropshipper memang memiliki resiko rugi yang lebih rendah loh, karena tanpa menimbun barang, tanpa menggunakan modal bahkan. Modal utamanya ini adalah branding, di mana dropshipper harus pintar-pintar memilih produk yang cocok untuk dijual agar untung, karena nggak semua barang loh itu mudah untuk dijual. Nah Vipers, gimana? Udah tahu kan perbedaan antara reseller dan juga dropshipper? Kali ini kita akan bahas proposal bisnis dari salah satu subscriber kita. Yuk kita bahas! Nah, pertama-tama aku mau lihat, wow, covernya ya. Buat aku yang suka warna-warni dan colorful, ini termasuk favorit aku. Tapi biasanya kalau misalnya ngelakuin proposal bisnis atau membuat proposal bisnis, harus lihat misalnya target kliennya suka nggak sih desain awalnya dari desain yang kamu buat ini. Ini desainnya dari pin enamel, U pin, and I pin. Kita lanjut ya. Dia punya dua varian, yaitu ada regular design dan juga custom design. Yang satunya itu 30.000, satu lagi 50.000. Kalau buat kalian tuh kemahalan apa enggak? Buat aku sih, buat pin kecil sedikit pricey ya. Oke, next, marketing strategi. Wow, tropical vibes banget buat proposal bisnisnya ini, dan dia bahas tentang marketing strateginya. Sistemnya ready stock dan juga limited time. Bisa custom design di tiap bulan. Oke, nice. Untuk pasang online ad atau menggunakan sistem power merchant dan Instagram juga. Coba sekarang, menurut kalian ada nggak sih orang yang mau misalnya custom, misalnya nih animal, gambar opa Korea, tapi dia harus nunggu PO mungkin 1-2 minggu. Ada yang mau? Menurut aku sih ada, tetap ada. Tapi Instagram bukan tempat yang cocok sih buat jual barang-barang yang mungkin sedikit bentuknya lebih kecil. Target pasarnya 12-30. Oke. Produksinya monthly supply purchase, regular design. Oke. Untuk stoknya akan dibuat dengan memperkirakan jumlah pembeliannya. Kok purchasingnya tuh apa nih ya? Salah ya tulisannya. No. Teman-teman nggak boleh ya kalau bikin proposal bisnis typo, karena kemungkinan kliennya akan sangat-sangat detail untuk melihat proposal bisnis kalian. Contohnya kayak gini, pasti kayak, kok kurang satu huruf, niat atau enggak? Kemungkinan ada sih, tapi kita berharap proposal bisnis kalian nggak ada yang typo ya sama sekali. Oke, kita mau ngecek modal awalnya. Biaya bahan baku 1 juta. Biaya tetap, gaji dan juga adminnya 2 juta. 2 juta di Jakarta. Menurut kalian gimana? Possible nggak sih kalau sekarang biaya gaji dan juga admin seharga 2 juta rupiah? Apa jangan-jangan anak magang ya? Gak tahu. Tapi menurut aku ya oke lah untuk memotong biaya dari modalnya. Jadi untuk modal awal
mereka start di 3 juta rupiah. Untuk bruto ada di regular desainnya 200 piece per bulan. 200 piece per bulan. 200 piece penjualan setiap bulan. Mungkin kalau memang penjualannya lewat online, lewat offline, aku rasa bisa mencapai target itu ya. Tapi kalau misalnya cuma online ataupun hanya via Instagram, I'm not sure kalau itu bisa terjual segitu. Tapi oke lah, kita akan hitung seakan-akan itu adalah 200 piece per bulan dengan desainnya 30 piece. Yaitu brutonya 7,5 juta. Maka laba yang didapatkan dari bruto dikurangin modal, 7,5 dikurang 3 juta menjadi 4,5 juta. Gimana? It's a good business or not? Menurut aku, it's a good business. Nah, cukup ya untuk pembahasan proposal bisnis kali ini. Aku tunggu proposal bisnis kalian. Untuk info detailnya di bawah ya. Nah, Bipers, banyak juga yang kita pelajari di episode kali ini. Sampai jumpa di Bicara Bisnis episode selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe di channel Vip Club. Bye-bye!